Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah potongan rambut low fade atau bisa dibilang potong rambut dua jari dengan dua ukuran, yaitu 1/1/2 dan setengah. Simak videonya bagaimana cara saya menggunakan potongan ini, bagaimana caranya supaya customer kita balik lagi, dan bagaimana cara kita untuk mengobrolnya. Simak videonya sampai selesai, jangan di skip, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Sebelumnya kita basahin dulu untuk merapikan atau mempermudah dalam penyisiran kita. Di situ kita tanya ya sahabat, sebelum ke pemotongan kita pakai ukuran 1/1/2, tuasnya kita tutup. Di sini ada suara kretek ya sahabat, jadi ini suara dari gat yang sudah longgar sahabat ya. Jadi kita bisa untuk membeli lagi ataupun kita bisa memperbaikinya supaya tidak kretek lagi suaranya dengan cara kita ongkek ya, kita ongkek besinya ya. Kita potong ya, kira-kira ukuran 2 jari. Kita potong, kita lawankan dengan sisir ya. Jadi usahakan kita bisa mengira-ngira ukuran 2 jari. Setelah itu kita congkel-congkel seperti ini untuk menghaluskan gradasi. Kita beralih ke belakang sahabat, sama ya, namun di sini sedikit kita naikkan 2 jari setengah ya sahabat. Kita congkel lagi, kita sambungkan gradasinya antara atas dan bawah ya, atau kita buat baseline supaya lebih menyambung, tidak gunjing sahabat, maksudnya tidak terlalu tajam ya antara batasnya. Selanjutnya kita beralih ke posisi sebelah kiri sahabat, sama tekniknya. Di sini diperlukan kehati-hatian ya. Kita lenturkan tangan kita, jangan terlalu tegang, dan kita harus fokus ya sahabat dalam mencukur seperti ini, karena antara samping kanan kiri harus sama, yaitu ukuran 2 jari. Maka kita harus usahakan sesuai ya antara ukurannya. Kalaupun dirasa kurang, kita bisa mencongkelnya sedikit demi sedikit untuk memperhaluskan lagi. Kita teruskan ya pada bagian belakang, mana yang kurang kita bisa rapikan dengan cara kita mencongkel saja, atau kita ayunkan sedikit demi sedikit. Kita cek sahabat sambil kita tanya. Setelah itu kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pakai ukuran 1/2 atau setengah ya sahabat. Tuasnya kita tutup dulu, kita potong kira-kira ukuran 1 putung rokok atau 1 jari saja, tetapi kita naikkan ketika pada batas pelipis ya sahabat. Kita buka tuasnya, kita sambungkan ya dengan cara kita ayunkan tangan kita, kita lenturkan. Di sini saya sedikit flu ya sahabat ya, tetapi saya berharap teman-teman bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Dan kebetulan videonya kali ini ketika saya
merekamnya itu kurang fokus ya sahabat, karena pada malam hari. Tapi saya berharap sahabat yang belajar pada video saya, pada channel saya, semoga cepat menangkap apa yang saya sampaikan. Setelah itu kita bersihkan ya pakai kuas. Usahakan kuasnya agak kasar ya sahabat. Kita tanya apakah samping ini ketipisannya sudah cukup. Kalau sudah cukup, kita bisa merapikannya lagi ya dengan gat yang sama ya. Usahakan kita rapikan supaya lebih menyambung, tidak ada yang tebal ya. Di situ kita bisa gunakan kemiringan clipper. Lanjut pada bagian belakang samping kanan ya sahabat, sama seperti biasa. Pada bagian bawah kita tutup tuasnya. Ketika naik kita buka tuasnya, terus kita ayunkan pelan-pelan saja ya sahabat. Kita harus fokus pada hal seperti ini ya. Walaupun dirasa kurang, kita bisa menutup lagi tuasnya, terus kita buka lagi. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa ya, tapi jangan pula terlalu lambat. Kita bersihkan lagi. Setelah itu pada bagian belakang bawah situ harus fokus sahabat ya. Kita buka tuasnya. Biasanya di belakang ini ada tonjolan ya, 2, karena memang ada tengkoraknya ya sahabat. Jadi kita harus lebih fokus lagi, lebih teliti lagi pada bagian belakang. Nah di situ biasanya di tengah-tengah itu terkadang kita kalau tergesa-gesa kurang halus ya, nanti pada finishingnya ketika kita lihat, kalau kita tidak hati-hati, tidak fokus, terkadang hasilnya kurang bagus ya sahabat. Terus kita naikkan sedikit demi sedikit ya, pelan-pelan saja, jangan tergesa-gesa. Usahakan satu langkah selesai. Di sini kamera saya pegang sahabat ya. Semoga teman-teman lebih mudah lagi untuk melihatnya, untuk menangkap apa yang saya sampaikan ya. Usahakan jambangnya ini kita potong pakai gat setengah, tuasnya kita tutup ya. Di sini rambutnya sedikit ikal sahabat ya, dan memiliki warna kulit sawo matang. Jadi sebelum kita pemotongan, usahakan kita tanya terlebih dahulu. Ketika sahabat ada customer baru yang minta potongan mid fat atau 2 jari, apakah dibikin tipis mepet ataupun tipis biasa. Di sini karena memang sudah langganan ya, sudah biasa potong ke tempat saya, maka saya sudah mengerti apa kemauannya. Biasanya kalau ada customer baru, saya cenderung lebih ke cut nomor 2 dulu ya sahabat. Kalau nantinya sudah cocok dan memang kurang tipis, maka kita bisa gunakan cut nomor 1/1/2, tuasnya kita tutup. Itu biasa yang sering saya lakukan ya sahabat. Jadi kita harus memiliki ilmunya ya. Maksudnya ketika ada customer yang sudah beberapa kali potong ke tempat kita dan kita sudah tahu metodenya, kita bisa gunakan langsung ya, langsung cut yang perlu dan lebih sesuai dengan si customer ini. Setelah itu kita bersihkan sahabat ya, kita cek lagi mana yang kurang rata pakai kuas yang agak kasar ya. Di situ ada sedikit rambut yang tebal karena memang sedikit cekung ya sahabat, kulitnya sedikit cekung karena tengkoraknya juga cekung juga ya. Kita bisa pakai kemiringan clipper ya, pelan-pelan saja
harus konsentrasi ya, sangat perlu sekali sahabat. Setelah itu kita potong ya sahabat. Tapi sebelum kita potong, kalau sahabat customer baru, maka harus kita tanya dipotong berapa ukurannya, apakah dibuat lancip saja atau dipotong. Jadi itu ya, usahakan kita pakai trimmer sahabat untuk memudahkan nanti pada proses pengerokan ya. Ini sangat penting sekali bagi sahabat semuanya yang mungkin pemula belum memiliki trimmer ya, beli aja yang tidak terlalu mahal ya, karena fungsinya memang sangat dibutuhkan. Kalau kita lihat di situ ya, ada rambut yang sedikit agak turun ya sahabat, ketebalannya nanti kita rapikan. Jadi kita harus teliti ya, di situ kita rapikan lagi, karena pada bagian belakang biasanya yang orang lain yang melihatnya ya sahabat. Dan ini adalah poin juga penting bagi sahabat semuanya. Kalau kita rapi, kita teliti, rajin potongannya, ketika ada ketika ada orang lain yang melihat, maka bisa menjadi pelanggan kita nantinya. Ke tahap proses selanjutnya yaitu potong rambut pada bagian atasnya sahabat. Ya, di sini kita potong yang depan itu dan nanti dikurangin sedikit 1 cm ya, itu permintaannya. Depan dikurangi ya, nanti kita tanya. Di sini memang sisirannya menuju ke depan sahabat ya, seperti crop ya sahabat. Kita potong. Di sini awalnya dikurangi sedikit ya, jadi kita bisa potong kira-kira 0,5 cm ya sahabat. Sahabat bisa bertanya kalau ada customer baru dipotong berapa ya, 1 cm atau 0,5 cm. Itu bisa dibuat pola dalam bekerja bagi sahabat semuanya, agar pekerjaan kita tidak bolak-balik ya, tidak terus-terusan begitu maksud saya. Sini kita potong lagi menuju ke depan, baru kita potong. Kegunaannya apa? Supaya pemotongannya lebih rata ya, rata dan halus ya sahabat. Kita tanya lagi, ternyata di sini customer kita kurang pendek lagi ya sahabat pada bagian depan. Memang permintaannya biasanya di atas pelipis ya, alis, di atas alis itu rambutnya batasannya ya. Kita potong lagi pakai gunting sahabat. Bagi sahabat semuanya usahakan ditonton full ya sahabat pada video ini, khususnya bagi pemula ya sahabat, karena supaya bisa memetik ilmunya di sini ya sahabat, bagaimana prosesnya, bagaimana step by stepnya, bagaimana cara kita mengajak ngobrol, bagaimana cara kita melayani sesuai dengan permintaannya. Itu di sini ya sahabat, pada bagian atas utamanya ya, tentunya juga semuanya. Di situ kita tanya ya, dipotong ya, di sini dipotong 1 cm, dan kita untuk memperhalus lagi, untuk merajinkan lagi, kita semprot sedikit saja, jangan terlalu banyak ya sahabat. Di sini pada malam hari ya, memang cahayanya kurang terang sahabat ya. Tetapi ya itu lagi, semoga sahabat bisa tahu apa yang saya sampaikan, apa yang saya kerjakan di sini. Dan di sini tekniknya saya pakai jepit jari dari belakang, terkadang dari depan, terkadang tidak dijepit jari. Ya itu memang kondisional saja bagi kita sesama pangkas rambut. Karena di sini pemotongannya pada malam hari dan sudah waktunya saya tutup, maka saya lebih nyantai ya sahabat.
lebih nyantai, lebih saya fokuskan lagi, lebih teliti lagi. Kalaupun biasanya ramai, terkadang saya tidak memakai jepit jari ya, karena kalau kita pakai jepit jari, kesan saya ya, saya terlalu lambat ya sahabat. Kalau saya, bagi sahabat semuanya, silahkan yang pakai jepit jari monggo silahkan, yang memakai sisir saja silahkan, yang memakai langsung pakai trimmer atau pakai apa silahkan untuk pemotongannya. Yang penting rata ya sahabat, rata dan bagus hasilnya sesuai dengan permintaannya. Jadi ngomong-ngomong, ini durasinya kurang lebih 25 menit ya sahabat ya, hampir setengah jam ya. Memang begini ya, kalau kita cuma potong samping biasanya 5-10 menit cukup. Kalaupun sampai atas ya kita terkadang sampai 25-30 menit, tergantung bentuk pola rambutnya si customer kita ya. Kalaupun biasanya orang tua itu lebih cepat, tapi di sini karena pemotongan kita oleh remaja, pemuda, maka harus kita rapikan sebaik mungkin ya sahabat. Di situ ya, untuk merapikan lagi pada bagian belakang, samping, kanan, kiri harus kita rapikan juga. Mana yang kurang harus kita ratakan, harus kita rapikan. Di situ ada rambut yang tebal sedikit ya, harus kita rapikan lagi dengan gunting sahabat. Jadi sebelum proses atas ya, saya biasanya tanya dulu dipotong pakai gunting biasa ataupun sasak ya. Jadi itu harus kita lakukan sebelum tahap proses yang pada bagian atas sahabat. Jangan sampai kita memakai patokan kita sendiri ya, karena di sini kita pelayanan. Kalaupun customer minta potongannya pakai gunting biasa, kita cukup pakai gunting biasa ataupun pakai trimmer ataupun pakai clipper. Setelah cukup sahabat untuk merapikan tadi, di sini karena waktunya malam dan kurang terang, biasanya saya memakai kaca ya, cermin sama bantuan senter kecil sahabat ya. Untuk pada bagian belakang bagaimana hasilnya? Kalau sudah mengangguk, sudah cukup, lanjut pada proses pengerokan. Kalau kita memakai bantuan trimmer ya tadi buat pola pengerokan, kita lebih mudah sahabat ya, lebih mudah, dan tentunya juga silet kita jauh lebih awet sahabat. Usahakan di sini ketika kita ingin atau mau mengerok, usahakan kita memakai air campur sabun ataupun air campur bedak ya sahabat. Jangan sampai kita lawaran ya, atau apa maksudnya seadanya gitu, jangan ya sahabat. Karena terkadang kalau kita tidak memakai apa-apa ya, atau pakai krim atau pakai air, terkadang gatal dan sakit ya sahabat, atau perih rasanya gitu ya. Kita potong lagi pada bagian samping, maksudnya pola pengerokannya ya. Hati-hati juga bagi pemula, kalaupun masih belum berani, usahakan belajar sahabat ya. Jangan sampai tidak berani, karena pengerokan di sini sangat penting sekali ya, untuk kehalusannya, kerapiannya, apalagi bagi orang tua sahabat. Orang tua itu kalau kita kerok halus dan pada bagian belakang bulu kalong itu kita kerok sampai halus, maka terkadang puas rasanya ya sahabat. Pengerokan itu memang salah satu cara saya untuk mendapatkan pelanggan, khususnya kepada orang-orang yang lebih tua sahabat. Kalau gradasi dan kepuasan,
saya lebih fokus kepada anak muda di sini ya. Di leher kalau ada ya, kalau perlu kita potong nggak apa-apa sahabat. Jadi jangan terlalu pelit ya, nggak usah terlalu pelit. Intinya kita punya pelanggan ya, punya customer yang royal kepada kita, itu sangat perlu sekali. Sebaik apapun potongan kita ya, dan kita punya sertifikat, kalaupun kita tidak punya pelanggan, percuma sahabat. Di situ untuk pola lengkungan di atas pelipis usahakan antara kanan kiri sama tegaknya ya sahabat. Kita cek lagi, kalaupun pelipisnya sudah sama, lanjut pengerokan pada bagian janggut ya, jenggot ya. Di sini customer kita minta dikerok ya sahabat. Usahakan kita memakai air dan bedak lagi untuk menghaluskan, untuk lebih memudahkan kita. Dan biasanya saya untuk lebih mepet ya, kita pengerokannya disuksak ya, jadi melawan arah rambut. Usahakan kalau kita mengerok pada bagian depan ini, usahakan kita mengganti silet kita supaya lebih tajam. Apalagi untuk mengerok pada brengos ya sahabat. Ya, brengos ya sahabat. Itu harus yang lebih tajam lagi. Kita kerok lagi ya, jenggot yang atas. Setelah selesai, kita beri bedak ya sahabat. Bagi customer kita, usahakan jangan pelit-pelit juga ngasih bedaknya, karena memang customer yang royal itu jauh lebih berharga ya, lebih kita butuhkan ya. Kita nggak apa-apa tempat kita nggak sesuai, maksudnya nggak terlalu bagus, yang penting kita punya customer yang royal. Kita bersihkan, terus kita kerok juga rambut di bawah itu ya, di bawah, di gulu ya, di leher yang pada bagian belakang, biasanya bulu kalong. Sangat penting sekali bagi sahabat semuanya untuk dibersihkan ya. Terus kita bersihkan sebelum customer pulang, kita rapikan juga, beri semprot sedikit saja, kita sisir sesuai arah rambut yang diminati oleh customer kita, nanti supaya lebih pede lagi di tempat rumahnya ya. Baik sahabat, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.